Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Fia tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentunya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bersama-sama. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, sapi yang dipelihara untuk diambil daging dan susunya sebagai sumber makanan. Untuk itu, sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan bentuk dan ciri-ciri yang berbeda. Namun, makhluk hidup memiliki kesamaan ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati. Ayo kita pelajari bersama ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, tumbuh, dan berkembang. Coba, kalian ingat tidak apa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama tadi adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga memerlukan makan dan minum, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima tumbuh. Yuk kita bahas satu persatu. Makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan sirip. Katak bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Ular bergerak dengan cara merayap di tanah menggunakan perut. Manusia juga bergerak kan? Iya, dengan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak tetapi tidak dapat berpindah tempat. Coba kalian lihat. Tumbuhan putri malu jika kita sentuh dia akan menutupkan daunnya. Dia bergerak tapi tidak berpindah tempat. Selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Manfaat makanan bagi makhluk hidup yaitu untuk pertumbuhan dan menghasilkan tenaga untuk bergerak. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Kemudian, makhluk hidup bernafas. Semua makhluk hidup perlu bernafas. Bernafas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan alat pernafasan hewan berbeda-beda. Misalnya, ikan bernafas dengan insang, sapi bernafas dengan paru-paru, serangga bernafas dengan sistem trakea, dan cacing bernafas dengan permukaan kulit. Tumbuhan juga bernafas loh, melalui mulut daun yang disebut stomata, dan pori-pori kulit batang yaitu lentisel. Nah, kalian lihat kan berbagai macam alat pernafasan pada makhluk hidup. Yang pertama kalian lihat, itu gambar paru-paru manusia. Yang kedua yaitu gambar insang ikan. Dan yang terakhir adalah gambar stomata daun. Jangan sampai lupa ya, coba kalian amati. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak.
makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah dari muka bumi. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Hewan juga berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, itik, penyu, burung, dan masih banyak lagi. Ada yang berkembang biak juga dengan melahirkan seperti sapi, kambing, singa, rusa. Dan selanjutnya tumbuhan juga dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Secara alami tumbuhan berkembang biak dengan biji, akar, dan tunas. Dan secara buatan tumbuhan berkembang biak dengan stek atau cangkok yang dibuat oleh manusia. Sekarang yaitu makhluk hidup tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Manusia tumbuh dari bayi sampai dewasa. Berat dan tinggi bertambah setiap tahunnya. Ayam yang baru menetas juga akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga bertambah tinggi ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Sekarang kalian amati pertumbuhan manusia. Manusia tumbuh dari bayi, kemudian remaja, dewasa, hingga lansia. Selanjutnya pertumbuhan ayam yaitu dari telur, menetas menjadi anak ayam, dan sekarang menjadi ayam dewasa. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan kecambah. Kecambah yaitu dimulai dari biji, kemudian tumbuh hingga muncul daun dan bertambah tinggi. Sekarang sudah paham kan apa yang kita pelajari hari ini? Yuk kita rangkum pembelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, memerlukan makan dan minum, bernafas, tumbuh, serta berkembang biak. Yang kedua, hewan bergerak dengan kaki, sirip, atau sayap. Yang ketiga, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang keempat, macam-macam alat pernafasan pada hewan yaitu insang, kulit, dan trakea. Dan yang kelima, manusia bernafas dengan paru-paru. Dan yang terakhir, makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Cukup sekian video pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Fia kali ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan berikan komentar kalian tentang pembelajaran hari ini. Bila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.